FBI menyebut Tiongkok ancaman terbesar Amerika, dan AS mempertimbangkan melarang TikTok. Dan lebih banyak lagi dalam tajuk berita Tiongkok minggu ini. Kembali di Tiongkok Tanpa Sensor, saya Chris Chappell. Wah, ini Natal di bulan Juli. Dan bulan ini, Santa datang dalam bentuk Direktur FBI Christopher Wray. Dan hadiahnya, fakta serius tentang Tiongkok. Dalam pidatonya di Institut Hudson pada 7 Juli, Direktur Wray menyebut Tiongkok ancaman terbesar Amerika. The greatest long-term threat to our nation's information and intellectual property and to our economic vitality is the counterintelligence and economic espionage threat from China. It's a threat to our economic security and by extension to our national security. Dan dengarkan ini. We've now reached the point where the FBI is opening a new China-related counterintelligence case about every 10 hours. Setiap 10 jam? Pantas saja penjualan kopi laku keras di FBI. Tapi Wray membuka mata orang Amerika tanpa perlu kafein lagi. But if you think these issues are just an intelligence issue or a government problem or a nuisance largely just for big corporations who can largely take care of themselves, you could not be more wrong. It's the people of the United States who are the victims of what amounts to Chinese theft on a scale so massive that it represents one of the largest transfers of wealth in human history. If you're an American adult, it is more likely than not that China has stolen your personal data. Saya menganjurkan Anda membuat banyak data pribadi hingga tidak dapat dikenali mana yang asli. Tentu saja, Partai Komunis Tiongkok shock akan tuduhan aneh Direktur Wray. Wray's remarks ignored basic facts and were full of political lies, which fully exposed his deep-rooted Cold War mentality and ideological prejudice. China is firmly opposed to this. Tapi ada poin menyakitkan untuk sahabat saya Chow Lijian di sini. Wray juga mengkritik operasi berburu serigala Tiongkok. Walau terdengar seperti plot cerita di franchise Metal Gear, ini sebenarnya berbeda. Chow menjelaskannya begini. China's launch of its overseas Operation Fox Hunt and the recapture of suspects who fled abroad is safeguarding the dignity of the law and social justice. Tapi siapakah tersangka yang melarikan diri ini? We're talking about political rivals, dissidents, and critics seeking to expose China's extensive human rights violations. Hundreds of these Fox Hunt victims that they target live right here in the United States, and many are American citizens or green card holders. The Chinese government wants to force them to return to China, and China's tactics to accomplish that are shocking. Jadi taktik mereka bukan hanya jebakan susu dan kue. In the past, their family members, both here in the United States and in China, have been threatened and coerced, and those back in China have even been arrested for leverage. I will take this opportunity to note that if you believe the Chinese government is targeting you, that you're a potential Fox Hunt victim, please reach out to your local FBI field office. Tunggu, FBI ingin menolong kriminal-kriminal anti-Tiongkok ini? Do U.S. officials make such a statement in hopes that the United States will become a haven for fleeing criminals? Ya, jika mereka melarikan diri dari PKT, seperti pemrotes Hong Kong, saya rasa Amerika akan dengan senang menjadi surga bagi para kriminal itu. Tapi bukan hanya Christopher Wray yang berbicara tentang Tiongkok. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga mendukung hal ini. Ia mengkritik Partai Komunis Tiongkok karena telah melarang orang asing pergi ke Tibet. Kenapa ya partai tidak mengizinkan orang asing ke Tibet? Maksud saya, Lhasa, ibu kota Tibet, berkali-kali didapuk sebagai kota paling bahagia di Tiongkok. Menurut polling yang dilakukan oleh media pemerintah Tiongkok. Masa sih mereka bohong? Jadi jelas sekali Partai Komunis Tiongkok tidak ingin orang asing ke Tibet karena mereka tidak mau orang asing melihat betapa orang Tibet sangat bahagia. Mereka bisa jealous. Oh, dan mereka juga tidak mau orang asing mabuk ketinggian. Ya kan? Mereka cuma ingin yang terbaik untuk orang asing.
Itulah mengapa sangat mengesalkan bahwa AS melarang traveling bagi pejabat Tiongkok yang melarang traveling ke Tibet. Jadi sebagai balasannya, Partai Komunis Tiongkok mengumumkan ia akan melarang traveling bagi pejabat AS yang melarang traveling bagi pejabat Tiongkok yang melarang traveling ke Tibet. Dunia dikendalikan oleh anak 5 tahun. Hei, saya tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya biarkan si Jinping bermain dengan mainan saya. Sebentar. Nanti dia akan berkata, mainan saya adalah miliknya sejak zaman dulu. Untuk pertama kalinya, pemerintah AS memberi sanksi pada pejabat Tiongkok di bawah Undang-Undang Global Magnitsky. Ini hal besar. Ya, Departemen Keuangan memberi sanksi pada 4 pejabat Partai Komunis sekarang dan terdahulu di Xinjiang, dan juga Biro Keamanan Publik Xinjiang. Ini karena pelanggaran HAM mereka terhadap Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Dan sanksi-sanksi ini berarti properti atau uang apapun yang dimiliki pejabat ini di AS telah diblok, dan tidak ada warga negara atau perusahaan AS boleh berbisnis dengan mereka. Pejabat korup Partai Komunis Tiongkok menghabiskan bertahun-tahun menyetor uang mereka ke luar negeri. Jadi sekarang pemerintah AS langsung mengejar uang mereka? Ini hal besar. Menlu Pompeo juga memblokir pejabat ini untuk traveling ke Amerika Serikat. Tik-tok, tik-tok. Waktu hampir habis bagi Partai Komunis Tiongkok. Sebab Pompeo juga berkata akan melarang TikTok. Mengerti maksud saya? The US government is looking into allegations TikTok violated children's privacy. On Monday, Secretary of State Mike Pompeo said the United States was certainly looking at banning the app. He suggested it shared information with the Chinese government. TikTok denied the accusation. Any potential ban would be a heavy blow for TikTok. It said last year that 60% of its 26 million monthly active users in the US are aged 16 to 24. US lawmakers have also raised national security concerns over TikTok's handling of user data. Pompeo juga berkata mungkin ada aplikasi Tiongkok lain yang harus diperhatikan. Tapi ia tidak memberi detail lanjut. Saya akan berkata, WeChat. Anda tahu, aplikasi yang melacak percakapan Anda, lokasi Anda, dan apapun yang Anda beli. Mungkin itu juga masalah. Salah satu taktik yang digunakan Partai Komunis Tiongkok untuk meremehkan AS dan negara demokrasi lainnya adalah Institut Konfusius. Pada dasarnya, pemerintah Tiongkok membuat program bahasa dan budaya di sekolah dan universitas barat. Dan kelas-kelas itu mengajar generasi Amerika selanjutnya bahasa Mandarin dan budaya, dan secara kebetulan tentang betapa hebatnya Partai Komunis Tiongkok. Tapi sekarang, Senat AS telah dengan suara bulat meloloskan Undang-Undang Konfusius. Antara lain, RUU ini akan memberikan otoritas manajerial penuh masing-masing Institut Konfusius ke sekolah atau universitas, termasuk kontrol penuh atas apa yang diajarkan. Yang berarti, ya, hingga kini, Partai Komunis Tiongkoklah yang berkuasa atas apa yang diajarkan di sekolah-sekolah Amerika, setidaknya di Institut Konfusius. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak sekolah di Barat telah menyatakan keprihatinan pada hal ini. Banyak sekolah telah menyingkirkan Institut Konfusius mereka. Dalam responnya, Partai Komunis Tiongkok telah mundur selangkah untuk merefleksikan kesalahan mereka dan, saya bercanda, mereka hanya akan mengubah namanya. Kementerian Pendidikan mengatakan markas besar Institut Konfusius atau Hanban telah berganti nama menjadi Pusat Pendidikan untuk Pendidikan dan Kerjasama Bahasa. Ya, saya yakin ini akan menipu para senator yang menulis Undang-Undang Konfusius sialan itu. Kan tidak ditulis apa-apa tentang pusat pertukaran dan kerjasama bahasa. Berita bagus untuk Peter Humphrey. Humphrey adalah warga negara Inggris yang dipenjara di Tiongkok. Dikurung di penjara besi, dibius, dan dipaksa membuat pengakuan di media pemerintah Tiongkok. Lalu, CCTV pemerintah Tiongkok menyiarkan pengakuannya di televisi di Inggris pada 2013 dan 2014. Oke, tak ada satupun dari itu yang berita bagus. Berita bagusnya adalah, setelah kampanye lama oleh Humphrey, regulator media Inggris Ofcom akhirnya menyatakan bahwa menyiarkan pengakuannya yang dipaksa di Inggris adalah tindakan bodoh.
Ofcom berkata wawancara dengan Mr. Humphrey tidak memenuhi persyaratan regulator tentang persetujuan, privasi, dan pelaporan faktual. Apa? Media pemerintah Tiongkok gagal melaporkan fakta? Dan sekarang Ofcom berkata, ia telah memperingatkan CCTV bermaksud untuk mempertimbangkan sanksi hukum yang dapat mencakup denda atau kehilangan lisensi siaran. Tapi akan sangat tidak adil memblokir media suatu pemerintah asing. Untuk tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Peter Humphrey di Tiongkok dan perjuangan hukumnya di Inggris, dengarkan wawancara kami dengannya di podcast kami, China Unscripted. Ya, kami melakukan podcast setiap minggu di channel YouTube lain. Sekarang, jika warga Australia di Tiongkok tidak hati-hati, mereka juga bisa tampil di televisi dan dipaksa mengaku. Pemerintah Australia memperingatkan warga negaranya mereka bisa ditangkap sewenang-wenang di Tiongkok. Maksud saya, teknisnya sudah ada peringatan agar tidak traveling kemanapun karena virus corona. Tapi Anda tahu, dari pengalaman Peter Humphrey yang ditangkap semena-mena di Tiongkok, juga adalah alasan agar tidak ke Tiongkok. Peringatan ini datang di saat pemerintah Australia semakin dan semakin vokal tentang semua hal buruk yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok. Dan di saat Partai Komunis Tiongkok menangkap semena-mena 2 orang Kanada karena alasan politik. Jadi, apa respon Tiongkok pada Australia yang memperingatkan warganya agar tidak ke Tiongkok? Ya, memperingatkan warga Tiongkok agar tidak ke Australia karena rasisme. Ayo sih, kamu kan sudah besar sekarang. Kamu tidak boleh ngambek seperti itu terus. Kenapa kamu tidak seperti Doni? Jadi, selain virus corona dan virus flu babi baru dengan potensi pandemi itu, Tiongkok juga ada wabah pes yang terjadi sekarang. Tapi jangan khawatir, Organisasi Kesehatan Dunia bilang ini tidak beresiko tinggi. Sekarang, wabah pes bukanlah hal yang istimewa di Tiongkok. Ada wabah yang sama November lalu di sana. Tapi, mengingat betapa akuratnya saran WHO pada virus corona, saya bilang, ayo kabur, kita semua dikutuk. Berbicara tentang malapetaka yang akan datang, ribuan orang di barat daya Tiongkok berbondong-bondong ke pegunungan karena pegunungan itu mengeluarkan suara aneh. Oh, ya itu jelas sekali adalah monster asap dari Lost. Saya yakin itu semua hanya mimpi atau api penyucian. Acara itu tentang apa ya? Atau itu mungkin hanya kampanye pemasaran untuk permen tenggorokan. Dan sekarang saatnya saya menjawab pertanyaan dari Anda, pasukan 50 sen loyal saya, fans yang telah mendukung kami melalui website Patreon. Luisa bertanya, saya ingin menggunakan VPN sekarang. Bisakah saya mendapat diskon dari Surfshark? Luisa, saya menebak kamu mungkin dari Hong Kong. Surfshark adalah VPN bagus. Bahkan, mereka adalah satu dari sedikit perusahaan yang berani mensponsori China Uncensored. Biasanya jika sebuah channel YouTube memiliki lebih dari 1 juta subscriber, pengiklan akan mengerubungi kami. Tapi tidak jika kita mengkritik Partai Komunis Tiongkok. Bagaimana tuh? Tapi Surfshark bekerja sama untuk memberi fans China Uncensored diskon bagus. Bahkan, mereka mensponsori episode besok tentang kekuatan gila baru yang dimiliki polisi Hong Kong. Jadi tontonlah episode itu yang berisi kode promo dan tautan untuk memasang Surfshark. Terima kasih pertanyaannya Luisa, dan jika kamu di Hong Kong, tolong berhati-hatilah. Bagi Anda yang menyaksikan, bergabunglah dengan pasukan 50 sen China Uncensored. Anda bisa memberi saya pertanyaan di acara, dan ada fasilitas keren lainnya. Kunjungi patreon.com/China Uncensored. Kami juga memiliki acara lain bernama America Uncovered. Seperti China Uncensored, tapi hanya tentang Amerika. Pastikan subscribe ke channel itu juga. Kami juga membuat podcast mingguan bernama China Unscripted. Tersedia dengan video di YouTube dan platform podcast favorit Anda. Sekali lagi saya Chris Chappell, sampai jumpa.